Reog Ponorogo merupakan salah satu kesenian tradisional yang telah menjadi bagian dari sejarah dan identitas masyarakat Ponorogo sejak lama. Di balik setiap pertunjukannya, terdapat nilai budaya, cerita masyarakat, dan warisan lokal yang terus dijaga dari generasi ke generasi. Hingga hari ini, jejak budaya tersebut masih hidup di tengah masyarakat. Salah satu pelestariannya ada di Griyo Reog Ponorogo. Unsur-unsur budaya reog masih dihadirkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan daerah. Baik, nama saya Budi Mariono. Saya asli dari Sragen. Saya tinggal di Ponorogo baru 8 tahun. Kebetulan saya cinta dengan budaya seni, budaya Ponorogo. Geria Poa ini berawal dari saya sebagai konten kreator YouTube, karena kebetulan di Ponorogo itu juga belum ada yang menelusuri, kemudian juga belum ada yang mengumpulkan barang-barang seperti ini. Jadi kita berusaha mengumpulkan satu sampai berjalan 3 tahun. 3 tahun ini yang kita dapat ke lapangan-lapangan. Jadi kita penelusuran itu mulai dari Ponorogo, Madiun, Magetan, sampai ke Blora paling jauh. Itu hanya mencatat caplokan lawas. Terus akhirnya timbullah rasa seneng pengen ngopain barang-barang ini. Yang tengah ini pembuatan tahun 1928. Ya, jadi ibu sampai mungkin belum lahir ya. Ya, betul-betul. Ini menggunakan kulit macan tutul. Kalau yang di sebelah sini, yang dua ini macan gembong. Ya, macan gembong. Ini tahun 1970-an, yang dua-dua ini. 1970-an. 1970-an. Dan di setiap barongan ini dia punya nama sendiri. Namanya yang tengah ini namanya Mbah Dubro. Mbah Dubro. Nah, Mbah Dubro itu dari nama punden di desa Tranjang Marak. Nah, terus dikasih nama ini. Kalau untuk yang pinggir kanan kiri ini? Karena ini Singaludro. Ini sama, namanya sama Singaludro, sak judo ini. Makanya di gazebo saya itu ada nama-nama barongan, Mbah Dubro, Lembeng Poro gitu. Jadi jenengan bisa lihat nih, dari tahun 28 Ya, sampai yang tahun 70 aja lah. yang Sudah berbeda banget kan gitu. Jadi yang jelas kalau orang zaman dulu itu juga ngikutin zaman sekarang modelnya yang seperti ini yang ngikuti sampai zaman sekarang yang ngikuti gitu. Dan ini yang paling tua kedua yang di sini. Nah, kemudian tuh dadanya Tempo dulu ya juga seperti ini, dia nyemprong. Contoh ada fotonya itu, dokumentasikan ada di tahun 1920-an itu ya seperti ini. Kalau ini kan ukurannya kecil, nggak terlalu besar. Kalau yang sekarang kan yang ini modelnya besar. Tuh. Masih ada sebenarnya, masih ada di Ponorogo itu masih banyak. Kebetulan barang-barang yang ada di sini itu sudah jatuh ke cucu, jatuh ke mantu, akhirnya tidak bisa merawat, terus pasrah karena kami. Nah, seperti kayak ini ya, kayak barongannya ada rambutnya, ini ada perawatan khusus. Dia tidak boleh tempat lembab dan harus dijemur. Jemurnya juga nggak boleh lama,
3 jam atau 4 jam. Nah, karena kalau terlalu lama nanti bisa pecah kayunya. Tuh. Terus kalau tidak sering dijemur, ditaruh tempat lembab, kadang-kadang keluar kutu atau ulat. Terus biasanya itu untuk mengantisipasi kita menggunakan kapur. Harus bisa menggunakan kapur semut itu bisa dengan baygon untuk menghindari nonor, untuk menghindari ulat. Sebagai warisan budaya, reog tidak hanya bertahan melalui cerita masa lalu, tetapi juga melalui proses pewarisan kepada generasi masa kini. Di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyah Ponorogo, semangat menjaga budaya tersebut tumbuh melalui latihan dan pembelajaran yang dilakukan oleh para penyandang tunanetra. Perkenalkan, nama saya Luhur Ainul Fikri untuk pangkat Brigadir Polisi. Kemudian jabatan saya di anggota Satlantas Polres Ponorogo. Rumah Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Kabupaten Ponorogo. Jadi gini Mbak, singkat cerita, saya kan sebelum menjadi anggota Polri kan juga menjadi seniman reog Mbak. Jadi bagaimana kegiatan reog saya ini atau kemampuan saya ini bisa tetap saya gunakan. Nah, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Utamanya saya ajarkan ke adik-adik atau anak-anak disabilitas yang saat ini sedang berlatih di sini dengan kita. Seperti itu. Reog ini adalah jiwa. Jadi karena kita sebagai masyarakat Ponorogo Pak ya, reog dalam arti luas itu kan sebuah apa nih Mbak, budaya yang artinya yang sehari-hari kita, kalau jenengan pergi kemana insya Allah selalu ada reogan di wilayah Ponorogo. Makanya ya jiwa ya nafas, pokoknya segalanya kalau menurut saya Mbak. Dari reog itu kita bisa banyak mencari teman, banyak mencari kawan, dan tidak hanya itu aja, reog ini juga apa ya, sebuah kegiatan yang bisa digunakan sebagai media apapun. Kalau dalam hal institusi kami di Polri ini juga bisa sebagai media pengabdian juga, seperti itu. Jadi selain tugas saya berdinas menjadi seorang anggota polisi, karena saya juga mempunyai keahlian dalam bidang reog, bagaimana kegiatan saya ini bisa berguna, bermanfaat untuk orang lain, utamanya anak disabilitas yang sekarang ini sedang berlatih. Gitu. Jadi sebenarnya lebih ke teknis komunikasinya Mbak. Jadi karena mohon maaf mereka kan punya kekurangan, otomatis secara mental berbeda. Beda dengan mohon maaf seperti kita-kita yang mereka butuh motivasi atau diberikan pemahaman yang sebenarnya mereka itu bisa. Intinya seperti itu. Tetapi mereka harus punya semangat dan kepercayaan diri. Saya kan bisa, saya yakin bisa. Terbukti sudah 4 tahun saya mengajar di sini. Yang awal mulanya mereka itu pesimis, emangnya saya bisa Pak gitu. Faktanya mereka juga bisa, pernah tampil di mana-mana kan gitu. Bahkan masyarakat sampai saat ini juga sangat menanti-nanti penampilan mereka, karena alhamdulillah mereka kan juga sudah dikenal dan ya sempat viral juga Mbak kan gitu. Paling berkesan ketika mereka pertama kali tampil di hadapan Bapak Kapolda Jawa Timur Mbak. Jadi
Saya tidak nyangka ketika mereka berlatih dan tampil itu agak pesimis sih. Layak nggak mereka ditampilkan di hadapan pejabat, terutama di pejabat yang jenderal polisi. Ternyata setelah kami latih, kami ajari, yang mereka itu sebenarnya kalau hebat atau pintar seperti orang umum belum bisa. Tetapi ternyata waktu mereka tampil itu saya nggak mengira. Ternyata itu mereka bisa, semangat dan percaya diri. Seperti itu. Jadi waktu tampil di Polda Jawa Timur itu pelatihannya kan butuh pressure hari. Karena kita kolaborasi, Mbak. Kasihan juga, sempat ada yang sakit itu waktu latihan. Karena kan ketika mau ada event kan harus latihan yang ekstra. Hari ini targetnya sampai ini, hari ini sampai ini. Kalau mau ada event kan harus ada target. Sekarang juga mau ada event kan ini, mau tampil di Grebek Suro. Ini udah mulai latihan mereka. Gitu. Perkenalkan, nama saya Sandy Chandra Gautama, asal dari Magetan, sekarang kelas 11 SMA. Saya sebenarnya suka reok tuh dari kecil ya. Dari kecil sudah suka reok. Sebenarnya kalau perasaan tuh kadang nervous, cuma ada rasa bangga dan juga sangat senang sekali, Mbak, karena bisa tampil di depan orang banyak dan menampilkan kesenian yang sangat luar biasa. Pesan saya gimana ya, jangan pernah melupakan reok lah, karena reok kan asli dari milik kita sendiri, jadi harus tetap kita jaga dan kita lestarikan bersama. Kesan saya itu sangat suka karena reok itu gimana ya, harusnya itu seni yang harus dijaga, jadi reok itu harus tetap lestari gitu. Budaya akan tetap hidup ketika terus dikenalkan dan diwariskan. Di tengah perubahan zaman, reok Ponorogo tidak hanya menjadi bagian dari sejarah masa lalu, tetapi juga terus hidup melalui generasi yang menjaganya hari ini. Melalui semangat para penyandang tunanetra, warisan budaya lokal kembali menunjukkan bahwa nilai sejarah dapat terus tumbuh di tengah kehidupan masyarakat modern.